Prediksi kemarin telah sampai pada momen seorang Kawaki akhirnya datang juga ke dalam dimensi miliknya ketika Naruto sedang diekstrak oleh Jura. Kawaki muncul tepat waktu dan langsung memukulnya. Tak tanggung-tanggung Kawaki terus menyerang Jura menggunakan kekuatan karma Isiki. Dan saat mereka bertarung jutsu, Kawaki berhasil melukai Jura setelah Shinju itu sedikit lengah. Dia pun kembali kepada Naruto untuk bertanya apakah dia baik-baik saja. Naruto pun menjawab, aku baik-baik saja Kawaki, tapi biar ku tebak kau pasti masih belum bisa menghabisi Boruto di luar sana, karena jika kau berhasil membunuhnya kau tentu akan mengeluarkanku dari sini. Itu adalah janjimu dahulu dan aku sangat mempercayai bahwa kau orang yang menepati janji. Kawaki lalu berkata, kau memang benar, akan tetapi sekarang ada ancaman lain selain Boruto. Mungkin setelah mengurus para monster ini aku akan tetap berurusan dengannya. Hokage ketujuh, anakmu masih tetap berbahaya dan aku takkan mau membiarkan Momoshiki di dalam tubuhnya bangkit kembali dan mencoba mengganggumu. Naruto terlihat kesal karena Kawaki masih keras kepala seperti dulu. Naruto berkata, aku yakin bahwa Boruto saat ini telah tumbuh menjadi shinobi yang sangat kuat. Jika tidak, dia tentu akan mudah kau kalahkan sejak dulu. Buktinya kau sudah dewasa dan aku mendengar dari orang itu kalau kau atau aku telah berada di sini selama 3 tahun. Apakah itu benar, Kawaki? Kawaki pun lalu menjawab, benar, karena dimensi ini memiliki rentan waktu yang sangat berbeda dengan dunia. Waktu di sini sangat lambat dan aku juga bisa membuatmu beku serta tak merasa lapar, dan yang lebih menariknya adalah usiamu tak bertambah setelah dibekukan di tempat ini. Seperti yang kalian ketahui, gua berpendapat bahwa dimensi Daikuten Kawaki mirip seperti Genjutsu Tsukuyomi milik Itachi ketika Itachi melakukan Genjutsu pada Kakashi. Waktu di dimensi itu begitu cepat dibandingkan dunia. Sementara dimensi Daikuten Kawaki merupakan kebalikan dari Genjutsu Tsukuyomi Itachi waktu di tempat Naruto. Terkurung sangat lambat dan tidak teratur, tetapi hanya Kawaki sendiri yang dapat melakukan segala hal kepada seseorang yang dia masukkan ke dimensinya. Contohnya sudah jelas, yaitu membuat usia Naruto tak bertambah dengan cara membuka mereka berdua. Lalu kemudian Kawaki berbicara lagi dengan berkata, mungkin Anda merasa aneh bahwa mengapa usia Anda tak bertambah sama sekali, tapi biar ku perjelas, setidaknya Anda lebih aman di tempat ini daripada di luar sana. Awalnya Anda benar-benar aman sebelum monster itu kemudian muncul dan berhasil memasukkan ke sini. Aku tidak tahu apa yang terjadi, namun dia tampak seperti Isiki Otsutsuki. Beberapa kemampuannya juga sama seperti yang kumiliki, entah dia mengkloning tubuh Isiki atau malah mengkloning diriku sendiri. Naruto lalu berkata, itu artinya semua kekuatan ada pada dirinya. Kawaki, aku masih bingung untuk mencerna semua ini dan masih banyak yang ingin ku ketahui. Jura kemudian diperlihatkan melayang kembali sambil melontarkan Nakunsuki. Shinjura langsung melontarkan besi-besi hitam juga ke arah Kawaki itu. Kawaki menghindari dari besi itu, akan tetapi Kawaki cukup bodoh karena membiarkan besi itu lolos dan akhirnya salah satu besi terkena Naruto yang ada di bawah kaki. Melihat ke arah Naruto sambil berteriak memanggil nama sang Hokage ketujuh itu. Nah, ketika Kawaki terfokus ke Naruto, Jura memanfaatkan itu dengan langsung menangkapnya lalu menghantamnya ke tanah dengan begitu keras. Melihat Jura melakukan itu, Naruto berteriak memanggil nama Kawaki karena khawatir juga bahwa dia kenapa-kenapa. Jura kemudian terbang menuju ke Naruto dan merencana kembali memangsanya, akan tetapi dia kembali terhalang oleh Kawaki yang mengeluarkan kekuatan cahaya berwarna merah ke Jura. Jura menghindar serangan tersebut, namun serangan itu sedikit mengenai bahunya. Jura yang merupakan seekor jubi bisa dengan mudah meregenerasi tubuhnya menjadi normal. Kawaki lalu mengecilkan tubuhnya dan mencoba untuk menyerang Jura secara diam-diam, mengetahui di mana Kawaki berada, dan seketika saja Kawaki muncul di sampingnya sambil mengarahkan pukulan. Jura masih sempat membuat tameng, akan tetapi Kawaki mengecilkan tameng tersebut menggunakan mata. Jura kaget dan pukulan Kawaki kembali masuk mengenai wajah Jura. Sementara itu adegan berpindah kepada tim Shikadai yang terlihat masih bertarung dengan Matsuri. Ingat bahwa prediksi pertarungan tim Shikadai melawan Matsuri ini akan Uwa targetkan pada chapter-chapter ke depannya, entah di chapter sekian atau seterusnya. Jadi jika prediksi tak muncul pada chapter 8 itu tak masalah, karena pasti nanti akan muncul juga pada chapter yang akan datang. Nah, saat Chocho sedang mengobrak-abrik Matsuri, dia lengah dan Matsuri melemparkannya tanah-tanah yang tajam. Shikadai yang menyadari itu lalu meningkatkan bayangan Chocho dan mengendalikan tubuhnya untuk menghindari serangan Matsuri. Chocho berhasil menghindar dan dia berterima kasih kepada Shikadai, sementara Matsuri merasa kagum bahwa ternyata kerjasama mereka benar-benar begitu epik.
Matsuri lalu berlari sambil membuat tanah-tanah berubah menjadi tajam. Tim Shikadai serta langsung melompat. Tetapi mereka tak menyadari jika Matsuri telah ada di atas mereka. Matsuri kemudian berhasil menendang Shikadai ke bawah lagi. Shikadai terhempas kuat ke tanah yang membuat Chocho dan Inojin berteriak memanggil namanya. Mereka lalu menghampiri Shikadai untuk memberikan pertolongan pertama. Saat mereka melakukan itu, Matsuri muncul di depan mereka bertiga dan menggunakan limiter miliknya. Namun Himawari berhasil menyelamatkan mereka bertiga dengan aktifkan mata Byakugan serta kekuatan khas dari klan Hyuga. Hima melakukan lock on lock lagi kepada Matsuri. Hima menunjukkan dengan keras pinggang seorang Matsuri dan membuat Shinju itu mundur menjauh dari Hima. Sementara itu adegan memperlihatkan Mitsuki yang heran. Kemana Kawaki pergi? Mitsuki bertanya ke Eida dengan berkata dia tiba-tiba membuka portal karmanya lalu pergi dengan ekspresi tergesa-gesa. Apa sebenarnya yang terjadi dan apa yang dia lakukan dan kemana dia pergi? Eida terlihat menatap Mitsuki dengan ekspresi yang penuh kecurigaan. Eida lalu menjawab, aku juga tidak tahu kemana perginya dia, namun yang pasti dia ada urusan penting yang tak boleh diketahui. Terlebih lagi aku penasaran bahwa mengapa kau memujuknya untuk berhenti membunuh Boruto. Apa kau yakin jika ucapanmu itu benar-benar melukai perasaan dari Kawaki? Sudah sejak lama Kawaki menunggu Boruto dan ingin membunuhnya, tapi di sini sahabat dekatnya malah menyuruhnya untuk berhenti. Mitsuki terdiam sejenak setelah apa yang Eida katakan tersebut. Mitsuki lalu menjawab, aku telah mengatakan hal yang ini sejak tadi dan sekarang aku takkan mengulanginya lagi perkataanku. Aku harus pergi dan jika kau menepati Kawaki kembali cepat hubungi aku, Eida. Mitsuki lalu beranjak dari situ meninggalkan Eida, Daimon dan juga seorang Amado. Nah, Amado yang ada di situ kemudian ditanya si bocil kematian Daimon berkata, apa benar kau tahu kelemahan Boruto? Amado menjawab, ya benar, ini perintah darinya untuk mengetahui sejauh mana akan Boruto berkembang. Semua yang kulakukan bertujuan untuk kepentingan Kawaki. Sejak kehilangan ayah dan ibunya, Kawaki sudah melakukan hal yang misterius. Apa yang dilakukan oleh Mitsuki tadi juga benar-benar karena dia selalu keluar masuk melalui portal karmanya. Nah, Amado tetap mau berkata jujur di depan Eida bahwa ingatannya telah ditulis kembali. Dia masih mencoba untuk merahasiakan ini karena mungkin itu demi kepentingan anaknya yang akan muncul di karma Kawaki. Wangin berkata bahwa banyak yang bertanya jika Amado Otsutsuki dia tak mungkin terpengaruh oleh Zeno, tapi perlu diketahui kalau Amado ini adalah orang yang sangat misterius. Tak tahu sebenarnya dia siapakah, manusia biasa seekor atau seorang cyborg, orang yang datang dari masa depan atau malah Otsutsuki. Kita masih belum tahu tentang keberadaannya dan pertanyaan tadi masih sedikit sulit untuk dibenarkan juga. Jadi ada dua kemungkinan dan pertama dia terpengaruh oleh Zeno karena memang manusia biasa, namun kedua dia memang adalah Otsutsuki yang hanya berpura-pura untuk terpengaruh kekuatan Zeno. Mana mungkin seorang manusia bisa dapat memberikan dua kekuatan dewa kepada Eida dan Daimon. Lalu kemudian adegan berpindah ke Boruto yang bertanya ke Shikamaru tentang di mana Kawaki. Shikamaru menjawab saat ini Kawaki tak terlihat di desa dan tim pendeteksi pun tak menemukan cakranya. Dimanapun dia sering melakukan ini dengan menghilangkan tanpa diketahui siapapun. Boruto terlihat menyadari jika Kawaki sedang pergi ke dalam dimensi Daikukoten. Nah, di sini Boruto juga sadar jika Shinjuzura memiliki kesamaan dengan Ishiki. Boruto lalu berbicara ke Momo dengan berkata sepertinya kita akan pergi menyusul Kawaki ke sana, Momoshiki. Nah, tapi setelah momen tersebut adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir di sini. Mungkin itulah informasi kali ini yang dapat Ua sampaikan kepada kalian semua. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Jangan lupa bantu Ua untuk mengembangkan channel ini dengan mengaktifkan notif, like, share, subscribe, dan komennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.